Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marakiin. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Iwan Ridwan SPDI MPDI selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat lapang hingga nikmat yang tiada tara nilainya yang berupa nikmat iman wal Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, tidak lupa sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan selaku kita umatnya yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pisepudin, NIM 2283210026. Kelas B, mahasiswa jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang salat dan keutamaannya. Pengertian salat. Kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu as-shalah. Salat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan secara hakiki. Secara lahir ya, salat berarti ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau mendokhirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan ataupun kedua-duanya, sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sadaqallahul azim, yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari beberapa pengertian yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa salat adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Tujuan salat. Salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun. Ia merupakan tiang agama di mana ia tidak dapat tegak kecuali dengan salat. Adapun tujuan didirikan salat menurut Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim, yang artinya dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu
tidak mengandung unsur batiniyah sehingga dapat banyak mereka yang Islam dan melaksanakan sholat, tetapi mereka masih berbuat keji dan mungkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniyah sehingga apabila sholat telah mereka dirikan, mereka tidak akan berbuat jahat. Nah, selanjutnya syarat-syarat rukun wajib sholat. Sahnya sholat. Syarat wajib sholat. Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada balik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka jika belum mengerjakan sholat ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang berikutnya berakal. Sebagai hadis yang artinya telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu anak-anak sehingga dewasa, baligh dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang selanjutnya ada suci dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Yang berikutnya ada syarat syah sholat. Yang pertama ada suci dari hadas baik hadas kecil maupun besar. Yang kedua ada suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Aurat laki-laki antar pusar sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang berikutnya ada telah masuk waktu sholat, artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya, sebagaimana diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholawata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza atama'natum faqimus sholawah innas sholawata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang berikutnya menghadap kiblat. Nah, selanjutnya ada rukun sholat. Rukun sholat biasa juga disebut fardu. Perbedaan antara syarat dan rukun sholat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan. Sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Berikut rukun sholat yang berjumlah 18. Nah, rukun sholat yang berjumlah 18 yang pertama itu niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, keenam tumaninah, 7 itidal, 8 tumaninah, 9 sujud, 10 tumaninah, 11 duduk di antara 2 sujud, 12 tumaninah, 13 duduk tahiyat akhir, 14 tasyahud, 15 membaca sholawat, 16 membaca salam yang pertama, 17 niat keluar dari sholat, 18 tertib. Nah, setelah kita membahas rukun sholat, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat, seperti berhadas dan terbuka aurat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Dalam hadis jamaah ahli hadis kecuali Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam mengatakan bahwa pernahkah kami berbicara pada waktu sholat, masing-masing dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya, sehingga turun ayat, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Hadis riwayat jamaah ahli hadis. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, menambah rukun fi'li seperti sujud 3 kali. Yang berikutnya, tertawa. Adapun batuk bersin tidaklah membatalkan sholat. Yang terakhir, mendahului sebanyak 2 kali khusus bagi makmum. Nah, itulah yang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Keutamaan sholat. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Dia adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran.
dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian ekstra terhadap masalah sholat. Beliau memberikan contoh pelaksanaan secara detail dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya sholat dalam Islam. Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita kaum muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan sholat. Terlebih jika kita memperhatikan berbagai keistimewaan sholat, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakannya. Berikut beberapa keistimewaan dari sholat. Yang pertama, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdol, terbaik? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya lagi, lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau SAW menjawab, berbakti kepada orang tua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Yang ketiga, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Yang keempat, sholat bisa menggugurkan dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5 waktu, Jumat yang satu Jumat ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara kedua selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Yang kelima, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW membicarakan tentang sholat. Lalu beliau SAW bersabda, barang siapa menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga, maka ia tidak akan mendapat cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Yang keenam, mengangkat derajat, menghapus dosa kesalahan dengan sebab sholat. Ini berdasarkan hadis Tausuban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah SAW. Dari Nabi SAW, beliau bersabda kepada Tausuban radhiyallahu anhu, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapus satu kesalahan dengan sebab satu sujud. Dengan sebab sujud itu, Nah, bagaimana dengan keutamaan sholat tepat waktu? Utsman bin Affan berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang yang saleh. Nah, terus bagaimana tentang keutamaan sholat berjamaah? Keutamaan sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri. Diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapatkan sebanyak 27 derajat. Demikian pemaparan materi ceramah atau pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi, sebagaimana manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.